Ya, alhamdulillah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah, kita kembali dalam lagi on air. Ya. Ini tadi terkait pertanyaan dari hamba Hamba Allah Allah di di Sumatera Sumatera Utara Utara. nih. Ya. Ini terkait dengan harta warisan. Nah, ini saya tadi ada harta warisan, kemudian mau dibagi secara Islam. Iya. Nah, tapi kata kepala desanya, oh saya nggak setuju. Kepala desanya pula yang nggak setuju nih, Ustaz. Nah, kira-kira bagaimana nih, Ustaz, dengan hal tersebut nih, Ustaz? Ya, terima kasih kepada Ibu penanya ya mengenai ilmu faraid, pembagian warisan. Pertama yang harus diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan secara detail tentang pembagian warisan. Berapakah bagian seorang laki-laki, seorang perempuan, apakah dia anak atau bibi atau seorang ibu, seorang suami ataupun seorang istri ataupun posisi pada yang mana. Nah, sementara kalau kita melihat ayat-ayat tentang satu ibadah lain, contohnya sholat. Iya. Allah itu tidak merincikan secara detail di dalam Al-Quran. Kenapa faktornya? Cuman mengatakan aqimus sholat, tegakkan sholat. Yang menjelaskan detailnya adalah Rasulullah. Menunjukkan kata para ulama, pertama bahwasanya faraid itu sangat penting Iya, betul. untuk dipraktekkan. Maka Allah menjelaskan. Kemudian yang kedua, dalam sebuah hadis Nabi dikatakan faraid itu adalah nisful ad-din, separuh dari agama. Kenapa faktornya? Kata para ulama menjelaskan separuh agama ini karena ilmu ini berbicara tentang kematian. Berarti antara dunia dengan kematian, hidup dengan mati. Separuhnya karena berbicara tentang kematian ini, berarti separuh lainnya ada berbicara tentang kehidupan. Nah, maka juga kata Rasulullah, ilmu faraid ini pertama kali ilmu yang dicabut dari permukaan dunia ini. Kenapa faktornya? Banyak orang yang nggak mempraktekkan dari ilmu ini. Banyak yang nggak mempraktekkan. Jadi kemudian masyarakat berusaha untuk menyimpang dari ilmu yang sudah ditetapkan. Jadi bagi kita, Ibu, Bapak yang dirahmati Allah, kita harus mempraktekkan dari ilmu faraid ini. Itu wajib. Tidak ada satu pilihan kemudian bagi kita untuk tidak mempraktekkan ilmu ini. Apalagi kepala desanya misalnya kemudian dikatakan kemudian ikut nimbrung, mengatakan saya tidak setuju, nggak apa-apa dia nggak setuju. Iya, betul. Karena memang kita ini bukan negara Islam, tapi negara kita mayoritas dibebaskan untuk menjalankan ibadah. Iya, betul. Sholat, nikah dengan kemudian juga termasuk faraid. Tidak ada satu kewajiban kepala desa memerintahkan wajib bagi kita tidak mempraktekkan faraid, enggak. Jadi tidak ada kewajiban. Nah, bagi kita yang kemudian memangku jabatan, kita harus paham dan harus menghormati orang-orang yang kemudian mempraktekkan dari ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernyataan saya, Bu, bagi kita harus mempraktekkan dari ilmu faraid itu, pembagiannya. Lidzakari mislu hadzil untsayani itu adalah laki-laki bagiannya satu dan wanita separuh, itu harus dipraktekkan juga. Wallahu taala bisawab. Iya, Oke, Masya Allah. Terima kasih, Ustaz, atas jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua juga tadi dari hamba Allah di Sumatera Utara terkait zikir-zikir sebelum salam atau mungkin doa ya ini maksudnya. Iya, betul. Itu yang biasakan dibaca di sholat wajib. Nah, boleh nggak dibaca di sholat tahajud nih, Pak Ustaz? Ya ketika sujud misalnya, itu dalam sebuah hadis dikatakan fi kulli duburis shalah. Dubur salat itu adalah, dubur itu kan belakang ya. Dalam artian salat juga di belakang, apa kata para ulama itu sebelum salam itu termasuk dubur shalah. Termasuk dubur shalah. Itu doa yang mustajab. Nah, bacaan yang di salat wajib ya, apakah dia juga boleh dibaca dalam salat sunnah? Enggak tahu apakah yang dimaksud adalah zikir atau doa yang dibaca bolehkah ketika sholat sunnah juga pada malam hari. Kalau itu maksudnya itu boleh. Tapi kalau di sholat wajib yang dibaca kan seperti subhan rabbil a'la, dan sholat sunnah juga bacanya sama. Tapi kalau yang dimaksud adalah doa yang mau kita panjatkan ketika fi duburis sholah atau di dubur sholah itu ketika sujud, maka itu boleh. Itu boleh. Yang berbeda pendapat di kalangan para ulama, apakah boleh dengan menggunakan konteks bahasa Indonesia atau enggak. Tapi kalau zikir terserah, itu boleh. Dan itu disunnahkan. Itu disunnahkan. Allah ta'ala.
Ya, Oke, terima kasih Masya atas Allah. jawabannya. Oke, masih ada beberapa hal berkaitan dengan materi kita di pagi hari ini, Pak Ustadz. Betul. Yang harus kita tuntaskan sepertinya. Aha. Poin berikutnya, Pak Ustadz, yang ingin kami tanyakan, Ustadz ya. Bagaimana ulama salaf dalam mengamalkan amalan tersembunyi sehingga bisa kita jadikan sebagai pedoman atau contoh, Sebagai ini, Pak contoh, Ustadz. ya. Ini kan amalan tersembunyi sulit nih. Betul. Gimana Iya. kita mau tahu? Ya orang disembunyiin gitu. Mungkin ada contohnya nih, Ustaz. Iya, kalau kita melihat bagaimana para ulama, baik itu dari kalangan para sahabat, tabi dan tabiin, itu mereka senantiasa menyembunyikan amalannya. Iya. Nah, yang harus digarisbawahi adalah kata para ulama, bagaimana kita menyembunyikannya. Kalau amalan itu, ibadah itu wajib, maka itu harus kita tampakkan. Seperti sholat, fardu, itu harus kita tampakkan kepada kaum muslimin, maka diwajibkan bagi laki-laki untuk berjamaah di masjid. Nah, seperti puasa, kemudian haji. Kenapa haji kemudian kelihatan harus melakukan? Karena itu amalan wajib. Nah, amalan sunnah, kata para ulama, kalau bisa disembunyikan, sembunyikanlah. Jadi nggak mesti semua harus diposting di Facebook. Setiap amalan. Bolehkah diposting? Bolehkah ditunjukkan kepada orang lain? Boleh. Tapi apabila amalan itu kita sembunyikan, maka dia menjadi penolong bagi kita pada hari kiamat. Masya Allah. Kan sama-sama kita bersedekah. Akan tetapi satu yang disembunyikan maka mendapatkan naungan, yang satu hanya dihitung sebagai pahala. Iya. Nah itu dia. Nah satu contoh dari sahabat dulu. Kata Rasulullah SAW dikatakan sebentar lagi akan datang ahli surga. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat. Para sahabat kemudian ternanti-nanti mana sebentar lagi. Karena pada saat itu Rasulullah dengan para sahabat di masjid. Iya. Ternanti-nanti mana ahli surga yang mau datang. Ternyata ada orang yang pakaiannya kusut, ya kan? Kemudian dia bawa trompa yang dijepit di ketiaknya. Mungkin kalau kita bilang sendal swalu lah sekarang. Iya. Pakai sendal. Kemudian dia berwudu, basah-basah jenggotnya, masuk ke masjid, diperhatikan para sahabat. Amalan apa yang disembunyikan sehingga dia dikatakan Rasulullah penduduk surga. Iya. Besok, gitu juga kata Rasulullah sebentar lagi akan masuk penduduk surga. Para sahabat perhatian, mana penduduk surga? Ketika datang, sama juga orang yang kemarin. Dengan sendal jepit, wudu, basah-basah, pakaiannya dikatakan sudah tidak bagus ya. Sudah tidak bagus ya. Sudah kelihatan kusam, sudah lama. Menunjukkan dia orang yang fakir ya, miskin. Nah kemudian dia perhatikan, nggak dapat juga amalnya sama, sholat sunnahnya sama, sholat wajibnya sama, doanya sama. Apa yang membuat? Kemudian salah seorang sahabat menghampiri dan mengatakan, wahai bapak, bolehkah saya tidur di rumah anda? Katanya boleh, silakan. Kenapa? Dia ingin tahu amalan apa. Satu hari berlalu, satu malam berlalu, 2 malam berlalu. Diperhatikan nggak ada yang satu istimewa. Sholat tahajud saya juga melakukan sholat. Dia juga melakukan. Dia puasa, saya puasa. Dia berzikir, saya berzikir. Zikir pagi dan petang dia lakukan, saya lakukan. Katanya nggak ada satu yang istimewa. Sehingga kemudian saya bertanya, wahai bapak, amalan apa yang kemudian kamu sembunyikan? Iya. Nah para sahabat juga senantiasa antusias ketika ada orang yang menyembunyikan amalan. Kemudian dikatakan nggak ada saya sembunyikan. Tapi biasanya kalau saya mau ke tempat tidur, saya kemudian mengingat kesalahan orang lain, kemudian saya maafkan. Masya Allah. Nah, jadi ternyata setiap mau tidur, dia hatinya itu dibersihkan. Enggak seperti kita kemudian setiap waktu kita ngerundel aja lihat orang kan. Iya. Masih emosi aja lihat. Dia enggak. Setiap awa firasan ketika dia mendatangi tempat tidur, katanya hatiku itu kusucikan, kumaafkan semua kesalahan orang. Nah itu ternyata satu amalan itu para sahabat. Kemudian dikatakan Ibnu Sirin, ulama tabi'in dikatakan. Ibnu Sirin dikatakan dia kalau seandainya siang dia ketawa-ketawa, senang, gembira dengan orang teman-temannya. Tapi Ibnu Sirin kalau malam hari dia menangis ka'annahu qatala ahla qaryah kulluha. Maka ketika malam Ibnu Sirin itu kata istrinya dia pasti menangis. Kayak seolah-olah dia baru membunuh satu kampung orang. Iya, betul. Semuanya. Bagaimana ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Ibnu Sirin. Juga ada dikatakan
eh, Ali Hmm. Ali ini Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Iya, Berarti Pak. dia Cucunya Ali bin Abi Thalib. cucu Buyutnya ya, Nabi mungkin. cucu ya, Aha. cucu Ali bin Abi Thalib Iya, atau dikenal Ali Zainal Abidin. Hmm. Dia itu senantiasa setiap tengah malam tanpa diketahui istri, tanpa diketahui para khadimnya atau pembantunya, kemudian dia memikul gandum Iya. dengan jarak yang puluhan kilo di tandunya sendiri, kemudian diberikan kepada fakir-fakir. Masya Allah. Masya Allah. Bagaimana taunya? Kan ini disembunyikan. Ternyata setelah berpuluhan tahun dia lakukan itu, ketika meninggal Ali Zainal Abidin ini, kemudian para fakir itu mencari, datang ke tengah kota mencari siapa yang bersedekah. Kenapa sekarang sudah putus? Katanya sudah 10 hari putus. Iya, Nggak ada lagi yang kami ketika bangun pagi, kami buka pintu, kami setiap hari mendapatkan puluhan tahun mendapatkan makanan depan pintu kami. Sekarang nggak ada lagi. Kemudian para ulama pada saat itu mencari siapa yang bersedekah dengan sembunyi sudah puluhan tahun. Dan ratusan, dikatakan ratusan fakir miskin, para janda miskin, dikatakan ternyata dicari-cari berapa hari, kata para ulama 10 hari. Ternyata dicari yang 10 hari meninggal itu cuman Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin, Masya Itu dia Allah. kemudian itulah Luar biasa. para ulama, dan banyak kisah-kisah dari tabi'in yang Betul, Masya Allah, Alhamdulillah. Namun ini berhubung waktu kita sudah sangat tipis Pak Ustadz ya. Namun ada satu pertanyaan yang belum kita jawab dari Bu Lina di Nagatimpul ini. Mungkin bisa dijawab secara singkat saja. Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi yang diceritakan laki-laki yang mendapat naungan tadi Pak Ustadz ya. Itu laki-laki. Bagaimana dengan kaum wanita? Apakah akan mendapat naungan juga Ustadz? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Ibu Lina. Memang dalam hadis ini konteksnya dikatakan laki-laki, rojulun, rojulun. Nah, konteks laki-laki dalam satu kaidah dikatakan apabila dia disebutkan, maka maknanya adalah apabila ada dua, misalnya rojulun wanisa, laki-laki dan wanita. Laki-laki dan wanita itu ketika disebutkan laki-laki, kadang-kadang maknanya adalah menyeluruh. Iya, menyeluruh. Seperti dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Orang-orang yang beriman di sini dalam konotasi bahasa Arab adalah laki-laki. Amanu. Karena kalau perempuan adalah amanat. Iya, Ya kan? betul. Atau amanah kalau bentuk jamak. Nah, konotasi amanu ini kemudian yang diwajibkan berpuasa bukan aja laki-laki, tapi adalah semuanya. Iya, semuanya. Begitu juga ketika Rasul menyebutkan ada segolongan laki-laki, itu bisa dalam konotasi juga wanita. Jadi ketika kita wanita juga harus menyembunyikan satu amalan. Iya. Menyembunyikan amalan. Apakah mendoakan orang, kemudian kita mendoakan ya Allah fi zahril ghaib, dikatakan yang mustajab, kita mendoakan dia, itu adalah satu amalan. Ataukah kita bersedekah tanpa diketahui, itu dalam kategori wanita juga masuk dalam konotasi ini. Oke, Masya Allah. Tidak menutup Pak Ustadz. Tidak ya? menutup. Oke. Baik, terima kasih banyak Ustadz Muslim di kesempatan kali ini sudah memberikan kajian dan juga pemaparan serta tanya jawab tadi. Semoga ini menjadi catatan amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan juga pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon maaf mungkin ada beberapa penelpon yang belum sempat kita angkat di kesempatan kali ini, namun insya Allah di esok hari kita akan kembali lagi di waktu yang sama. Oke, baiklah kita tutup perjumpaan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.